Ada sesuatu yang perlu Anda dengar dengan jujur hari ini. Dunia mungkin melihat usia Anda dan berkata, sudah waktunya melambat. Orang-orang mungkin berpikir Anda sudah melewati masa terbaik. Tetapi di mata Tuhan, cerita Anda belum selesai. Anda bukan terlalu tua, Anda justru terlalu diurapi untuk berhenti sekarang. Masyarakat mengajarkan untuk menyingkir saat usia bertambah. Dunia berkata, biarkan yang muda yang melanjutkan. Namun Tuhan berkata sesuatu yang berbeda. Dia berkata, bangkitlah. Karena usia Anda bukan kelemahan, melainkan senjata rohani. Rambut yang memutih bukan tanda kemunduran. Itu adalah bukti bahwa Anda telah melewati banyak api kehidupan dan tetap bertahan. Anda telah menangis, berjuang, berdoa, dan berdiri kembali. Dan sekarang, Anda membawa hikmat yang sangat dibutuhkan oleh generasi ini. Tuhan tidak pernah menaruh seseorang di rak untuk dilupakan. Itu cara dunia, bahkan cara musuh bekerja. Tetapi bukan cara Tuhan Abraham. Dia memanggil Musa ketika berusia 80 tahun. Dia memberi Sarah seorang anak di usia 90. Dia memakai Hana, seorang nabi perempuan lanjut usia, untuk menyatakan Mesias setelah puluhan tahun hidup dalam penyembahan. Jika Anda masih bernapas, Anda masih dipilih. Jika jantung Anda masih berdetak, Tuhan masih memiliki tugas dengan nama Anda tertulis di dalamnya. Tetapi ada bahaya yang halus. Ketika Anda mulai percaya bahwa hari-hari terbaik Anda sudah berlalu, Anda akan berhenti berdoa dengan kuasa. Anda akan berhenti berjalan dalam tujuan, dan Anda akan mulai hidup hanya untuk bertahan, bukan untuk memberi dampak. Padahal Tuhan tidak membawa Anda sejauh ini hanya untuk berjalan perlahan sampai garis akhir. Dia membawa Anda sejauh ini agar Anda menyelesaikan hidup dengan api yang menyala. Anda sekarang berada dalam musim otoritas rohani. Otoritas yang tidak datang dari kekuatan fisik atau energi muda, tetapi dari waktu panjang dalam peperangan hidup. Dari luka yang pernah Anda alami, dari kemenangan yang Anda rasakan, dari doa-doa yang pernah mengguncang surga. Jadi jangan katakan Anda sudah selesai. Justru sekarang, Anda sedang memasuki musim yang paling kuat dalam hidup Anda. Dan ada 7 hal yang Tuhan masih ingin Anda lakukan. Yang pertama, wariskan iman Anda. Jangan hanya mewariskan harta. Pikirkan sejenak. Ketika waktu Anda di dunia ini selesai, apa yang benar-benar akan Anda tinggalkan? Rumah, sedikit uang, atau mungkin resep keluarga? Semua itu baik, tetapi tidak kekal. Yang kekal adalah iman. Mazmur 78:4 berkata bahwa kita harus menceritakan kepada generasi berikutnya perbuatan-perbuatan mulia Tuhan agar mereka menaruh harapan kepadanya. Itulah panggilan Anda sekarang. Bukan hanya meninggalkan warisan materi, tetapi fondasi rohani. Terlalu banyak orang mewariskan benda, tetapi lupa mewariskan api iman. Padahal, cucu-cucu Anda membutuhkan kesaksian Anda. Anak-anak Anda perlu mendengar bagaimana Tuhan menolong Anda melewati masa-masa sulit. Ceritakan tentang malam-malam ketika Anda berdoa saat tidak ada lagi jalan keluar. Ceritakan tentang saat Tuhan menyembuhkan tubuh Anda. Ceritakan tentang air mata, mujizat, dan terobosan yang Anda alami. Jangan hanya menunjukkan Alkitab kepada mereka. Ajarkan mereka bagaimana hidup di dalamnya. Dan dengarkan ini baik-baik. Belum terlambat. Bahkan, jika dulu Anda tidak membesarkan anak-anak dalam iman, Anda masih bisa menanam benih hari ini. Pertobatan Anda memiliki kuasa. Kesaksian Anda memiliki bobot. Tuliskan, ucapkan, hidupkan dengan berani. Jangan biarkan warisan Anda terkunci di dalam rekening bank. Biarkan itu tertulis di dalam hati generasi berikutnya. Mungkin Anda tidak akan melihat semua hasil dari benih yang Anda tanam. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa tuaian pasti akan datang. Karena ketika Anda mewariskan iman, Anda tidak hanya meninggalkan kenangan. Anda sedang memulai sebuah gerakan yang akan hidup jauh setelah Anda pergi. Sekarang, mari kita masuk ke hal kedua. Berbicaralah kehidupan.
Kata-kata Anda masih memiliki kuasa. Mungkin tubuh Anda tidak lagi sekuat dulu. Mungkin langkah Anda tidak secepat dulu. Tetapi ada satu hal yang tidak melemah seiring usia, yaitu perkataan Anda. Amsal 18:21 mengatakan bahwa lidah memiliki kuasa kehidupan dan kematian. Dan ayat itu tidak berhenti berlaku ketika seseorang mencapai usia tertentu. Suara Anda masih memiliki pengaruh dalam dunia rohani. Tetapi berhati-hatilah. Tanpa sadar, rasa sakit, kekecewaan, dan kelelahan bisa membuat seseorang mulai berbicara hal-hal negatif. Kalimat seperti, "Tidak ada yang berubah," atau "Saya hanya semakin tua," atau "Generasi sekarang sudah rusak," bisa keluar begitu saja. Itu bukan suara iman, itu suara kekalahan. Dan musuh sangat senang ketika orang percaya mulai mengutuk masa depan dengan kata-kata mereka sendiri. Anda telah menjalani banyak hal. Anda telah mendapatkan hak untuk didengar. Ketika Anda berbicara, orang memperhatikan. Maka ini bukan waktu untuk mengeluh. Ini waktu untuk bernubuat. Mulailah menyatakan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang ketakutan katakan. Ucapkan kehidupan atas kesehatan Anda. Ucapkan berkat atas anak-anak Anda. Ucapkan terobosan atas gereja Anda. Ucapkan kebangunan rohani atas komunitas Anda. Jangan biarkan kata-kata Anda mencerminkan rasa sakit. Biarkan itu mencerminkan urapan. Ketika Kaleb berusia 85 tahun, dia tidak berkata ingin pensiun. Dia berkata, "Berikanlah gunung itu kepadaku." Dia berbicara penaklukan dan Tuhan menghormatinya. Kata-kata Anda bukan hanya membentuk suasana di sekitar Anda. Kata-kata itu juga membentuk cara berpikir generasi setelah Anda. Anak-anak mendengar. Cucu-cucu memperhatikan. Apa yang mereka dengar dari Anda, itulah yang akan mereka anggap normal. Jadilah suara yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Jadilah suara yang penuh harapan, bukan hanya kenangan masa lalu. Jadilah suara yang menyatakan kesembuhan, bukan sekadar mengingat luka. Katakan dengan iman, Tuhan belum selesai dengan saya dan belum selesai dengan keluarga ini. Karena ketika Anda berbicara kehidupan, Anda tidak sekedar mengeluarkan kata-kata. Anda sedang melepaskan warisan rohani. Ada satu kebenaran yang seringkali diabaikan oleh banyak orang, yaitu bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada konsep pensiun dari panggilan. Dunia mungkin memiliki jadwal berhenti, tetapi surga tidak pernah menetapkan batas usia untuk melayani. Mungkin Anda pernah mendengar orang berkata, "Sekarang waktunya istirahat saja, biarkan yang muda bekerja." Tetapi pertanyaannya adalah, kapan Tuhan pernah mengatakan itu? Apakah Tuhan memensiunkan Abraham ketika tubuhnya mulai menua? Tidak. Justru pada saat itulah Tuhan memberikan janji yang melampaui hidupnya. Apakah Musa berhenti pada usia lanjut? Tidak. Justru pada usia 80 tahun, dia memulai tugas terbesarnya, memimpin bangsa keluar dari perbudakan. Bagaimana dengan Hana dalam Injil Lukas? Dia tidak berhenti. Dia terus beribadah, berpuasa, dan berdoa, sampai akhirnya Tuhan mengizinkannya melihat Mesias dengan matanya sendiri. Tuhan tidak membutuhkan masa muda Anda. Dia membutuhkan kesediaan Anda. Mungkin Anda tidak lagi bisa berlari seperti dulu, tetapi Anda bisa berdoa dengan kedalaman yang jauh lebih besar. Mungkin Anda tidak lagi berdiri di depan banyak orang, tetapi Anda bisa membimbing seseorang secara pribadi dengan hikmat yang tidak dimiliki oleh banyak orang muda. Ada banyak jiwa yang membutuhkan Anda. Di gereja Anda, ada hati-hati yang kesepian yang menunggu seseorang untuk mendengar mereka. Ada ibu-ibu yang berjuang sendirian yang membutuhkan nasihat. Ada pria-pria yang patah hati yang membutuhkan kekuatan. Dan Anda, dengan semua pengalaman hidup Anda, adalah jawaban bagi mereka. Jangan pernah percaya pada kebohongan bahwa Anda sudah tidak berguna. Itu adalah suara musuh yang ingin menghentikan Anda sebelum Anda menyelesaikan tujuan Anda. Kerajaan Allah tidak memiliki tanggal kadaluarsa untuk ketaatan. Selama Anda masih hidup, Anda masih dipanggil.
Roma 12:11 berkata bahwa kita tidak boleh menjadi lemah dalam semangat, tetapi harus tetap menyala dalam melayani Tuhan. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang muda. Ini untuk setiap orang percaya di setiap tahap kehidupan. Jadi, daripada berjalan perlahan menuju akhir, pilihlah untuk berlari dengan iman. Daripada hanya menikmati kenyamanan, ambillah posisi Anda kembali dalam doa, dalam pelayanan, dan dalam membagikan hikmat. Tangan Anda mungkin sudah berkerut, tetapi masih bisa menjadi saluran kesembuhan. Mata Anda mungkin tidak setajam dulu, tetapi penglihatan rohani Anda lebih tajam dari sebelumnya. Suara Anda mungkin lebih lembut, tetapi roh Anda berbicara lebih kuat dari sebelumnya. Gereja masih membutuhkan Anda. Generasi berikutnya masih membutuhkan Anda. Dan Tuhan masih memanggil Anda sebagai pelayannya, bukan penonton. Sekarang, mari kita masuk ke hal berikutnya. Ampuni dengan sungguh-sungguh. Jika ada satu hal yang sangat penting di musim hidup ini, itu adalah pengampunan. Semakin lama seseorang hidup, semakin besar kemungkinan dia telah mengalami luka. Luka dari keluarga, dari teman, bahkan dari orang-orang di dalam gereja. Mungkin Anda pernah dikhianati. Mungkin Anda pernah disalahpahami. Mungkin Anda pernah diperlakukan tidak adil. Dan seiring waktu, tanpa disadari, hati mulai mengeras. Di luar, mungkin Anda terlihat sudah memaafkan. Tetapi di dalam, rasa sakit itu masih ada. Dengarkan dengan baik. Anda tidak bisa berjalan menuju kekekalan sambil membawa beban yang sebenarnya sudah Yesus tanggung di kayu salib. Yesus berkata bahwa jika kita mengampuni orang lain, Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Itu bukan sekadar saran, itu adalah peringatan rohani. Ketidakmauan untuk mengampuni tidak hanya membebani hati, itu meracuni jiwa. Dan semakin bertambah usia, semakin berbahaya jika hal itu dibiarkan. Karena kepahitan tumbuh dalam diam. Ia bersembunyi di balik kalimat, "Saya baik-baik saja," atau "Itu sudah lama berlalu." Tetapi sebenarnya itu masih mengikat. Inilah saatnya untuk melepaskan. Orang yang menyakiti Anda mungkin tidak akan pernah meminta maaf. Orang yang mengkhianati Anda mungkin tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Tetapi Anda tidak mengampuni untuk mereka. Anda mengampuni untuk diri Anda sendiri. Agar Anda bisa bernapas lega kembali. Agar Anda bisa beribadah tanpa beban. Agar Anda bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang bersih. Anda tidak terlalu tua untuk disembuhkan. Anda tidak terlalu tua untuk dibebaskan. Jangan membawa luka lama ke musim yang baru. Jangan biarkan masa lalu memiliki kuasa lebih besar daripada salib Kristus. Biarkan semuanya pergi. Pilih damai. Pilih kebebasan. Pilih pengampunan setiap kali kenangan lama mencoba kembali. Karena Anda tidak ingin melangkah ke dalam kekekalan sambil membawa sesuatu yang sudah Tuhan kuburkan. Sekarang kita masuk ke hal berikutnya. Tetap haus akan Tuhan. Izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah hubungan Anda dengan Tuhan masih hidup seperti dulu? Atau sudah menjadi rutinitas? Anda masih berdoa, tetapi hanya karena kebiasaan. Anda masih membaca Alkitab, tetapi hati Anda tidak lagi tersentuh. Anda masih datang ke gereja, tetapi di dalam hati Anda terasa kering. Itu bukan karena usia. Itu karena rasa lapar rohani mulai memudar. Mazmur 92 mengatakan bahwa orang benar akan tetap berbuah di masa tua, tetap segar dan hijau. Itu berarti Tuhan tidak ingin Anda menjadi kering. Dia ingin Anda tetap hidup, penuh dengan api rohani. Seringkali, seiring bertambahnya usia, seseorang menjadi nyaman dengan rutinitas. Mereka berhenti mengharapkan Tuhan berbicara seperti dulu. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Kitalah yang berhenti mendengarkan. Kapan terakhir kali Anda benar-benar tersentuh dalam penyembahan? Kapan terakhir kali Anda duduk diam cukup lama untuk mendengar suara Tuhan? Kapan terakhir kali firman Tuhan menembus hati Anda seperti pertama kali Anda percaya?
Jangan biarkan usia mencuri keintiman Anda dengan Tuhan. Mungkin Anda tidak lagi mengekspresikan iman seperti dulu, tetapi Anda masih bisa memiliki api yang menyala di dalam hati. Anda masih bisa duduk bersama Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan mendengarkan suaranya. Tuhan tidak terkesan dengan rutinitas keagamaan. Dia menginginkan hati Anda. Jadi jangan puas dengan kenangan masa lalu tentang apa yang pernah Tuhan lakukan. Kejar Dia lagi. Mintalah lebih. Berdoalah seolah Anda baru saja mengenalnya. Sembahlah seolah Dia satu-satunya yang ada. Bacalah firman-Nya seperti hidup Anda bergantung padanya. Karena memang demikian. Tuhan masih menyatakan diri-Nya. Tuhan masih memenuhi. Tuhan masih berbicara. Dan jika Anda tetap haus, Dia akan menemui Anda di sana. Sekarang kita sampai pada sebuah kebenaran yang sering dihindari, tetapi tidak bisa diabaikan. Suatu hari nanti, setiap orang akan berdiri berhadapan langsung dengan Tuhan yang hidup. Bukan sebagai cerita, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang tidak bisa ditolak. Banyak orang telah mempersiapkan banyak hal untuk akhir hidup mereka di dunia ini. Mereka menyiapkan surat wasiat, memilih foto terbaik, bahkan memikirkan seperti apa upacara pemakaman mereka nanti. Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah Anda sudah mempersiapkan jiwa Anda? Karena pada saat itu tiba, yang akan diperhitungkan bukan seberapa indah acara perpisahan Anda, bukan siapa yang datang atau berapa banyak orang yang menangis. Yang akan diperhitungkan adalah apakah Anda siap bertemu dengan Tuhan? Alkitab mengingatkan bahwa setiap orang akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus untuk memberi pertanggungjawaban atas hidupnya. Bukan hanya mereka yang melakukan kejahatan besar, bukan hanya mereka yang hidup jauh dari Tuhan, tetapi setiap orang percaya. Setiap kata yang pernah diucapkan, setiap motivasi yang tersembunyi, setiap kesempatan yang dilewatkan, semuanya memiliki arti kekal. Itulah sebabnya Anda tidak hanya meninggal, Anda berpindah ke dalam kekekalan. Dan apa yang Anda lakukan hari ini akan bergema selamanya. Jadi, izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah Anda hidup untuk dunia ini atau untuk surga? Anda bisa menghabiskan tahun-tahun terakhir Anda dengan mengumpulkan hal-hal yang tidak akan ikut Anda bawa. Atau Anda bisa mengumpulkan jiwa-jiwa, menyentuh hidup orang lain, dan meninggalkan dampak yang kekal. Anda bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal yang hanya mengisi hari. Atau Anda bisa menggunakan waktu Anda untuk berdoa bagi orang lain, memberkati keluarga Anda, dan memperkuat iman mereka. Tuhan tidak memanggil Anda untuk berjalan santai menuju surga tanpa arah. Dia memanggil Anda untuk menyelesaikan hidup dengan kuat, dengan tujuan yang jelas, dan dengan hati yang tertuju pada kekekalan. Itu berarti ada hal-hal yang perlu dibereskan, hubungan yang perlu dipulihkan, hal-hal yang perlu dilepaskan, ketaatan yang tidak boleh ditunda. Banyak orang berkata, nanti saja. Tetapi kata nanti seringkali adalah kebohongan yang membuat seseorang kehilangan kesempatan hari ini. Anda sedang berada di bagian akhir dari perjalanan hidup Anda di dunia. Dan bagaimana Anda menjalaninya akan menentukan bagaimana cerita Anda dikenang dalam kekekalan. Persiapkan hati Anda, jaga jiwa Anda. Hidup dengan kesadaran bahwa Anda akan berdiri di hadapan Tuhan. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesetiaan. Jika Anda berjalan bersamanya setiap hari, Anda tidak perlu takut untuk bertemu dengannya. Sekarang kita masuk ke hal berikutnya. Berkatilah generasi yang lebih muda. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam peran Anda saat ini. Anda bukan hanya dipanggil untuk bertahan sampai akhir. Anda dipanggil untuk menjadi penutup, pelindung, dan penopang rohani bagi generasi yang datang setelah Anda. Jangan pernah meremehkan kuasa dari berkat yang Anda ucapkan. Dalam Alkitab, sebelum Yakub meninggal, dia mengumpulkan anak-anaknya dan berbicara atas hidup mereka. Dia tidak hanya meninggalkan sesuatu yang terlihat, dia meninggalkan arah, identitas, dan janji yang akan membentuk masa depan mereka.
Itulah yang Tuhan ingin Anda lakukan sekarang. Anda telah melihat terlalu banyak untuk tetap diam. Anda telah melewati terlalu banyak untuk tidak berbicara. Generasi ini sedang mencari kebenaran, tetapi mereka sering tersesat di tengah kebisingan dunia. Mereka tidak hanya membutuhkan informasi, mereka membutuhkan seseorang yang memiliki api, hikmat, dan kehidupan doa. Mereka membutuhkan Anda. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa melihat potensi dalam diri mereka dan berkata dengan iman, "Saya melihat sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tuhan punya rencana untukmu." Kata-kata Anda bukan sekadar ucapan yang baik. Dalam dunia rohani, kata-kata itu memiliki kuasa yang besar. Jadi, berhentilah mengkritik generasi muda. Berhentilah mengatakan bahwa mereka tidak punya harapan. Mulailah berdoa bagi mereka. Doakan kemurnian mereka. Lindungi panggilan mereka. Berdirilah sebagai penjaga rohani yang berperang melalui doa. Anda mungkin tidak memahami semua hal tentang dunia mereka. Tetapi, Anda memahami satu hal yang paling penting, yaitu kebutuhan mereka akan Tuhan. Mereka tidak membutuhkan Anda untuk menjadi seperti mereka. Mereka membutuhkan Anda untuk menjadi benar. Jadilah orang yang menumpangkan tangan dan memberkati mereka. Jadilah suara yang mengingatkan mereka bahwa mereka tidak terlalu rusak, tidak terlalu jauh, dan tidak terlalu terlambat untuk dipulihkan. Ketika Anda memberkati generasi berikutnya, Anda tidak hanya menguatkan mereka, Anda juga memastikan bahwa warisan Anda hidup di dalam kerajaan Allah. Mungkin perjalanan Anda hampir selesai, tetapi berkat Anda dapat menjadi awal bagi perjalanan mereka. Sekarang, dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Anda tidak terlambat. Anda tepat pada waktunya. Dunia mungkin sudah berhenti memperhatikan Anda. Kesibukan mungkin sudah berlalu. Tubuh mungkin tidak lagi sekuat dulu. Tetapi, surga tidak pernah mengubah rencananya tentang Anda. Tuhan masih memanggil nama Anda. Dia masih menulis cerita Anda. Dia masih menyiapkan hal-hal yang akan Anda lakukan bagi kemuliaannya. Anda bukan berhenti. Anda sedang dimurnikan. Anda bukan melambat. Anda sedang memasuki puncak rohani Anda. Jangan percaya pada kebohongan bahwa musim Anda telah lewat. Selama Anda masih hidup, Anda masih memiliki tujuan. Selama Anda masih bisa berbicara, Anda masih bisa mengubah hidup seseorang. Mungkin Anda merasa pernah melakukan kesalahan. Mungkin Anda merasa waktu telah terbuang. Tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu Anda. Dia fokus pada langkah Anda berikutnya. Dan langkah Anda berikutnya adalah ini, selesaikan dengan kuat. Jangan berjalan tertatih-tatih menuju akhir sambil membawa penyesalan. Berjalanlah seperti seorang pejuang. Beribadahlah dengan sepenuh hati. Hiduplah dengan iman, keberanian, dan api. Katakan kebenaran. Berkatilah generasi. Ampuni dengan cepat. Kasihilah dengan dalam. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan persiapkan diri Anda untuk bertemu dengan Raja Anda, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman yang teguh. Karena hidup ini bukan tentang kenyamanan. Ini tentang panggilan. Dan bagian terakhir dari hidup Anda bisa menjadi bagian yang paling kuat. Sekarang izinkan saya berbicara langsung ke dalam hati Anda. Ada satu kebohongan yang selama ini mungkin diam-diam Anda percaya. Kebohongan itu berkata bahwa Anda sudah terlambat, bahwa kesempatan Anda sudah berlalu, bahwa masa terbaik Anda sudah selesai. Tetapi dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Anda tidak terlambat. Anda tepat waktu di dalam rencana Tuhan. Dunia mungkin sudah berhenti memanggil Anda. Kesibukan yang dulu memenuhi hari-hari Anda mungkin sudah berkurang. Orang-orang mungkin tidak lagi datang kepada Anda seperti dulu. Bahkan, tubuh Anda mungkin tidak lagi sekuat sebelumnya. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah mengubah pikirannya tentang Anda. Dia masih memanggil nama Anda. Dia masih menulis kisah hidup Anda. Dia masih menetapkan pertemuan-pertemuan ilahi yang hanya bisa Anda jalani. Dan Dia
masih menyiapkan upah kekal bagi setiap hal yang Anda lakukan dalam nama-Nya. Anda bukan sedang diakhiri, Anda sedang dimurnikan. Semua yang Anda lalui, semua musim sulit, semua kehilangan, semua kemenangan, semuanya telah membentuk Anda menjadi seseorang yang memiliki kedalaman rohani yang tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Anda sekarang berada dalam posisi yang sangat kuat, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kedewasaan rohani. Masalahnya adalah, jika Anda melihat diri Anda dengan cara dunia melihat, Anda akan merasa kecil. Anda akan merasa tidak relevan. Anda akan merasa tidak lagi dibutuhkan. Tetapi jika Anda melihat diri Anda melalui mata Tuhan, Anda akan menyadari bahwa justru sekarang Anda berada di titik di mana hidup Anda bisa memberi dampak yang paling besar. Selama Anda masih memiliki napas, Anda masih memiliki tujuan. Selama hati Anda masih berdetak, Anda masih memiliki panggilan. Selama Anda masih bisa berbicara, Anda masih memiliki kuasa untuk mengubah arah hidup seseorang. Mungkin Anda merasa bahwa ada hal-hal yang Anda tidak lakukan dengan benar di masa lalu. Mungkin ada penyesalan yang Anda bawa. Mungkin Anda merasa waktu telah terbuang. Tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu Anda. Dia tidak melihat apa yang sudah hilang. Dia melihat apa yang masih bisa dilakukan melalui Anda. Dia adalah Tuhan yang memulihkan waktu. Dia adalah Tuhan yang mengubah akhir menjadi awal yang baru. Jadi jangan biarkan penyesalan membuat Anda berhenti. Jangan biarkan rasa bersalah mencuri musim ini dari Anda. Sebaliknya, berdirilah kembali dengan iman. Sekarang adalah waktu untuk menyelesaikan dengan kuat. Jangan menyeret diri menuju akhir hidup dengan hati yang penuh beban. Jangan biarkan bab terakhir hidup Anda dipenuhi oleh kepahitan atau kelelahan. Sebaliknya, jalani setiap hari dengan semangat seorang pejuang. Beribadahlah dengan hati seorang penyembah yang sejati. Berjalanlah dengan keberanian. Hidupilah iman Anda dengan nyata. Katakan kebenaran ketika dunia dipenuhi kebingungan. Jadilah terang ketika banyak orang kehilangan arah. Berkatilah generasi yang lebih muda. Jangan hanya mengamati mereka, tetapi terlibatlah dalam kehidupan mereka melalui doa dan kata-kata yang membangun. Ampunilah dengan cepat. Jangan menyimpan luka lebih lama dari yang seharusnya. Kasihilah dengan dalam. Jangan menahan kasih hanya karena Anda pernah disakiti. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan menganggap doa sebagai rutinitas, tetapi sebagai senjata yang mengubah keadaan. Dan yang terpenting, hiduplah dengan kesadaran bahwa Anda sedang berjalan menuju perjumpaan dengan Raja Anda. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman yang teguh dan hati yang siap. Hidup ini tidak pernah tentang kenyamanan. Dari awal, hidup ini selalu tentang panggilan. Dan bagian akhir dari perjalanan Anda bisa menjadi bagian yang paling kuat jika Anda memilih untuk menjalaninya dengan benar. Alkitab penuh dengan orang-orang yang dipakai Tuhan setelah dunia menganggap mereka selesai. Musa memimpin bangsa keluar dari perbudakan pada usia 80 tahun. Kaleb meminta wilayah baru pada usia 85 tahun. Hana terus berdoa dan berpuasa sampai usia lanjut dan akhirnya melihat penggenapan janji Tuhan. Bahkan, Rasul Paulus menulis surat-surat terpentingnya bukan saat dia bebas, tetapi saat dia berada di penjara. Dan Yesus sendiri menyelesaikan misinya dalam saat-saat terakhir hidupnya di dunia. Jadi apa yang membuat Anda berpikir bahwa Tuhan sudah selesai dengan Anda? Biarlah musim ini menjadi musim di mana warisan Anda ditulis dengan jelas. Biarlah ini menjadi waktu di mana Anda meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu iman yang tidak tergoyahkan. Biarlah generasi berikutnya melihat bahwa bertambah usia bersama Tuhan bukan berarti menjadi tidak relevan. Justru, itu berarti menjadi ancaman bagi kegelapan. Karena Anda tidak sedang memudar, Anda sedang berkembang. Anda tidak sedang berkurang, Anda sedang bertumbuh dalam hal-hal yang kekal. Dan ketika suatu hari Anda melangkah masuk ke dalam kekekalan,
kiranya surga menyambut Anda dengan sukacita dan berkata bahwa Anda telah menyelesaikan pertandingan dengan setia. Tetapi hari itu belum tiba. Anda belum selesai. Masih ada hal yang harus Anda lakukan. Masih ada orang yang harus Anda sentuh. Masih ada doa yang harus Anda naikkan. Jadi bangkitlah sekali lagi. Berjalanlah dengan iman. Berbicaralah dengan kuasa. Hiduplah dengan tujuan. Karena Anda tidak terlambat. Anda tepat waktu. Ada satu pilihan yang harus Anda buat di musim hidup ini. Anda bisa memilih untuk hanya bertahan sampai akhir, atau Anda bisa memilih untuk menyelesaikan dengan api yang menyala. Banyak orang ketika memasuki usia lanjut mulai hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi mengejar tujuan. Mereka hanya mencoba melewati hari demi hari. Mereka tidak lagi bermimpi. Mereka hanya menunggu. Tetapi itu bukan rencana Tuhan bagi Anda. Tuhan tidak membawa Anda sejauh ini untuk hidup setengah hati. Dia tidak menyelamatkan Anda hanya supaya Anda menghabiskan sisa hidup dalam kenyamanan tanpa tujuan. Anda dipanggil untuk menyelesaikan dengan kuat. Artinya, setiap hari masih memiliki arti. Setiap kata masih memiliki dampak. Setiap doa masih memiliki kuasa. Jangan bangun di pagi hari hanya untuk mengisi waktu. Bangunlah dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan melalui Anda hari ini. Mungkin itu sederhana. Mungkin itu hanya satu percakapan. Mungkin itu hanya satu doa. Tetapi di tangan Tuhan, hal kecil bisa menghasilkan dampak yang kekal. Musuh ingin Anda merasa lelah. Dia ingin Anda merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dia ingin Anda menyerah secara perlahan tanpa Anda sadari. Tetapi roh Anda masih hidup. Dan selama roh Anda hidup, Anda masih bisa bergerak dalam kuasa Tuhan. Jangan biarkan tubuh yang melemah menentukan semangat Anda. Anda mungkin tidak bisa melakukan semua hal seperti dulu. Tetapi apa yang Anda lakukan sekarang bisa memiliki bobot yang jauh lebih besar. Satu doa dari hati yang matang bisa lebih kuat daripada 1000 kata tanpa iman. Satu nasihat dari pengalaman bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan besar. Satu tindakan kasih bisa mengubah arah hidup seseorang. Jangan meremehkan apa yang masih bisa Anda lakukan. Sekarang adalah waktu untuk hidup dengan kesadaran penuh. Jangan biarkan hari-hari Anda lewat begitu saja tanpa makna. Jangan habiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak membawa kehidupan. Perhatikan apa yang Anda dengarkan. Perhatikan apa yang Anda katakan. Perhatikan kemana perhatian Anda pergi. Karena di musim ini, fokus Anda sangat penting. Arahkan hati Anda kepada Tuhan setiap hari. Jangan hanya mencari hiburan, carilah hadirat-Nya. Jangan hanya mencari kenyamanan, carilah kehendak-Nya. Ada perbedaan besar antara hidup nyaman dan hidup benar. Kenyamanan bisa membuat seseorang tertidur secara rohani, tetapi kebenaran membangunkan jiwa. Dan Tuhan memanggil Anda untuk tetap terjaga, tetap peka terhadap suaranya, tetap terbuka terhadap pimpinannya, tetap siap untuk taat bahkan dalam hal-hal kecil. Jangan berkata, "Saya sudah melakukan cukup." Selama Anda masih hidup, masih ada yang bisa Anda lakukan. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada manusia, tetapi untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan tidak pernah memiliki batas usia. Bahkan di musim ini, kesetiaan Anda memiliki nilai yang sangat besar. Karena Anda memilih untuk tetap berjalan bersama Tuhan, bukan karena Anda harus, tetapi karena Anda mau. Itulah kasih yang dewasa. Sekarang izinkan saya mengingatkan sesuatu yang penting. Cara Anda mengakhiri hidup akan berbicara lebih keras daripada bagaimana Anda memulainya. Banyak orang memulai dengan baik, tetapi tidak semua orang menyelesaikan dengan baik. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Jangan biarkan kelelahan menghentikan Anda. Jangan biarkan kekecewaan membuat Anda mundur. Jangan biarkan kenyamanan membuat Anda lupa tujuan. Sebaliknya, teruslah melangkah. Walaupun perlahan, tetap maju. Walaupun tidak terlihat besar, tetap setia. Tuhan tidak mencari kecepatan, Dia mencari kesetiaan.
Dan kesetiaan yang terus bertahan sampai akhir adalah sesuatu yang sangat berharga di matanya. Bayangkan hari ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan damai. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa Anda telah melakukan bagian Anda. Itulah yang sedang Anda bangun sekarang. Setiap keputusan kecil, setiap tindakan yang benar, setiap doa yang tulus, semuanya sedang membentuk akhir yang mulia. Jadi, jangan hidup setengah hati. Hiduplah dengan sepenuh hati. Berikan yang terbaik dari apa yang masih Anda miliki. Gunakan waktu Anda dengan bijak. Gunakan suara Anda dengan benar. Gunakan hidup Anda dengan tujuan. Karena bahkan sekarang, hidup Anda masih bisa menjadi terang bagi orang lain. Dan bahkan sekarang, Anda masih bisa menyelesaikan dengan kemenangan. Ada satu jebakan yang seringkali tidak disadari, terutama di musim kehidupan ini. Jebakan itu adalah kata sederhana yang terdengar tidak berbahaya, yaitu nanti. Banyak orang berkata, nanti saya akan mulai lebih sungguh-sungguh. Nanti saya akan memperbaiki hubungan itu. Nanti saya akan lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi kebenarannya adalah, nanti seringkali menjadi alasan untuk tidak pernah benar-benar melakukannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Setiap hari yang Anda jalani adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi. Dan di musim ini, waktu Anda bukan sesuatu yang bisa disia-siakan. Tuhan tidak memanggil Anda untuk menunda. Dia memanggil Anda untuk bertindak sekarang. Jika ada seseorang yang perlu Anda ampuni, lakukan sekarang. Jangan tunggu sampai hati Anda semakin keras. Jika ada seseorang yang perlu Anda berkati, lakukan sekarang. Jangan tunggu sampai kesempatan itu hilang. Jika ada doa yang perlu Anda naikkan, lakukan sekarang. Jangan tunggu sampai Anda merasa siap. Banyak orang menunggu perasaan yang tepat sebelum mereka taat. Tetapi ketaatan tidak bergantung pada perasaan. Ketaatan bergantung pada keputusan. Dan keputusan itu ada di tangan Anda hari ini. Setiap kali Anda menunda hal yang benar, Anda memberi ruang bagi musuh untuk bekerja. Dia akan mencoba mengalihkan perhatian Anda, melemahkan tekad Anda, dan membuat Anda lupa apa yang sebenarnya penting. Tetapi ketika Anda memilih untuk bertindak segera, Anda menutup pintu bagi gangguan itu. Anda menunjukkan bahwa hati Anda masih peka. Anda menunjukkan bahwa Anda masih siap untuk taat. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa arah. Bangun setiap pagi dengan satu pertanyaan sederhana. Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan hari ini? Dan ketika Anda menerima jawabannya, lakukanlah. Mungkin itu sederhana. Mungkin itu hanya menghubungi seseorang. Mungkin itu hanya duduk lebih lama dalam doa. Mungkin itu hanya memilih untuk berkata baik daripada mengeluh. Tetapi, ketaatan kecil yang dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan dampak besar. Seringkali kita mencari hal-hal besar, padahal Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil yang setia. Jangan meremehkan satu langkah ketaatan. Langkah itu bisa menjadi awal dari perubahan yang besar. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu Anda sadari. Di musim ini, Anda memiliki kesempatan untuk membereskan hal-hal yang mungkin selama ini tertunda. Hubungan yang belum dipulihkan, kata-kata yang belum diucapkan, doa yang belum dipanjatkan. Jangan biarkan semuanya tetap tertinggal. Hidup dengan hati yang ringan adalah anugerah. Dan hati yang ringan datang dari keberanian untuk menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Beranilah untuk jujur. Beranilah untuk rendah hati. Beranilah untuk mengambil langkah pertama, bahkan jika itu tidak mudah. Tuhan akan memberi Anda kekuatan. Dia tidak menunggu Anda sempurna. Dia hanya menunggu Anda bersedia. Dan ketika Anda melangkah, Dia akan menyertai. Ingatlah, hidup ini bukan hanya tentang berapa lama Anda hidup, tetapi tentang bagaimana Anda menggunakan waktu yang diberikan. Satu hari yang dijalani dengan tujuan lebih berharga daripada banyak hari yang dijalani tanpa arah. Jadi jangan tunda lagi. Gunakan waktu Anda untuk hal-hal yang kekal. Gunakan waktu Anda untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk berdoa,
untuk membangun, untuk memberkati. Karena waktu yang Anda miliki sekarang adalah kesempatan terakhir untuk melakukan semua itu di dunia ini. Dan ketika Anda menggunakan waktu Anda dengan benar, Anda sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa Anda lihat. Anda sedang menabur untuk kekekalan. Sekarang sebelum kita masuk ke bagian terakhir, ingatlah ini. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari satu hal. Lakukan dengan setia, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Tuhan melihat setiap usaha Anda. Tidak ada yang sia-sia. Dan setiap langkah yang Anda ambil hari ini membawa Anda lebih dekat kepada tujuan yang telah Dia siapkan. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, tetapi ini bukan tentang akhir. Ini tentang bagaimana Anda menyelesaikan perjalanan ini dengan cara yang memuliakan Tuhan. Ada satu hal yang harus Anda pegang dengan kuat di dalam hati. Hidup Anda memiliki arti sampai napas terakhir Anda. Tidak ada satupun musim dalam hidup Anda yang sia-sia jika Anda menyerahkannya kepada Tuhan. Banyak orang takut pada akhir. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang gelap, sesuatu yang penuh ketidakpastian. Tetapi bagi orang yang berjalan bersama Tuhan, akhir bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah pintu menuju kemuliaan. Pertanyaannya bukan kapan akhir itu datang. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan sampai di sana. Apakah Anda akan tiba dengan hati yang penuh penyesalan atau dengan hati yang penuh damai? Apakah Anda akan melihat ke belakang dengan rasa kecewa atau dengan sukacita karena Anda tahu Anda telah hidup dengan setia? Itulah sebabnya musim ini sangat penting. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk menulis bagian penutup dari kisah hidup Anda di dunia. Dan bagian penutup itu memiliki kuasa besar. Itu akan menjadi pesan yang diingat oleh generasi setelah Anda. Cara Anda hidup sekarang akan berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Jika Anda tetap setia, mereka akan melihat bahwa iman itu nyata. Jika Anda tetap kuat, mereka akan melihat bahwa Tuhan benar-benar memegang hidup Anda. Jika Anda tetap mengasihi, mereka akan mengerti bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Warisan bukan hanya tentang apa yang Anda tinggalkan. Warisan adalah tentang apa yang tetap hidup setelah Anda tidak lagi ada di sini. Dan warisan terbesar yang bisa Anda tinggalkan adalah iman yang hidup. Iman yang tidak hanya diucapkan, tetapi dijalani. Iman yang tetap berdiri bahkan ketika keadaan tidak mudah. Iman yang tidak bergantung pada perasaan, tetapi pada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan diingat. Bukan berapa banyak yang Anda miliki, bukan seberapa sukses Anda menurut dunia, tetapi bagaimana Anda berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Jadi sekarang, buatlah keputusan. Pilih untuk menyelesaikan dengan kuat. Pilih untuk tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pilih untuk tetap berdoa, bahkan ketika jawabannya belum datang. Pilih untuk tetap percaya, bahkan ketika keadaan tidak berubah. Karena iman yang seperti itulah yang menyentuh hati Tuhan. Dan iman seperti itu juga yang akan menguatkan orang lain. Jangan biarkan langkah Anda melambat karena ketakutan. Jangan biarkan suara dunia membuat Anda ragu. Ingatlah siapa yang memanggil Anda. Tuhan yang memulai pekerjaan dalam hidup Anda adalah Tuhan yang sama yang akan menyelesaikannya. Dia tidak pernah meninggalkan Anda di tengah jalan. Dia tidak pernah kehilangan kendali, dan Dia tidak pernah salah dalam rencananya. Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Sekarang adalah waktu untuk berdiri dengan keyakinan. Berjalanlah dengan iman sampai akhir. Berbicaralah dengan keberanian. Hiduplah dengan tujuan yang jelas. Berkatilah orang-orang di sekitar Anda. Kuatkan mereka dengan kata-kata Anda. Dukung mereka dengan doa Anda. Jangan pelit dalam mengasihi. Jangan ragu untuk menunjukkan kebaikan. Jangan menahan berkat yang bisa Anda berikan. Karena setiap tindakan kecil yang Anda lakukan dalam kasih memiliki nilai kekal. Mungkin Anda tidak akan melihat semua hasilnya sekarang. Tetapi percayalah, tidak ada satupun yang sia-sia di mata Tuhan. Semua yang Anda tabur
akan menghasilkan sesuatu. Dan suatu hari nanti, ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan, Anda akan melihat dengan jelas bagaimana setiap hal kecil yang Anda lakukan memiliki arti besar. Itulah sukacita yang sejati. Sekarang, dengarkan ini sebagai penutup. Anda belum selesai. Selama Anda masih hidup, masih ada sesuatu yang bisa Anda lakukan. Masih ada orang yang bisa Anda sentuh. Masih ada doa yang bisa Anda naikkan. Masih ada kasih yang bisa Anda berikan. Jangan biarkan hari-hari terakhir Anda diisi dengan keraguan. Isi dengan iman. Jangan biarkan hati Anda dipenuhi dengan ketakutan. Isi dengan pengharapan. Jangan biarkan pikiran Anda dikuasai oleh masa lalu. Arahkan kepada apa yang Tuhan masih ingin lakukan melalui Anda. Karena bahkan sekarang, Anda masih memiliki peran penting dalam rencananya. Dan ketika waktunya tiba, ketika Anda akhirnya melangkah ke dalam kekekalan, kiranya Anda melakukannya dengan damai. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda setia. Dan kiranya Anda mendengar suara yang mengatakan bahwa Anda telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itulah tujuan akhir dari semuanya. Bukan hanya untuk sampai di garis akhir, tetapi untuk sampai di sana dengan iman yang teguh dan hati yang penuh dengan Tuhan. Jadi teruslah berjalan, teruslah percaya, teruslah hidup dengan tujuan. Karena warisan Anda akan hidup selamanya.